Oke, halo teman-teman semua. Selamat malam ya. Welcome di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya ya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung ya di Foodies on Sharing malam ini. Oke, ada siapa aja nih? Boleh ya, seperti biasa sambil kita menunggu narasumber kita yang kece banget ya hari ini, yang keren. Nanti kita gali-gali ilmunya ya. Boleh saling sapa dulu ya. Teman-teman ada dari kota mana ya, bisnisnya apa? Boleh nih sekalian diperkenalkan produknya juga ya di kolom komentar ya. Selamat datang teman-teman semua. Seperti biasa ya, malam ini Foodies akan berbagi, kita akan mengundang narasumber hari ini untuk berbagi karena Foodies selalu menghadirkan update terbaru ya, kemudian informasi-informasi juga yang bisa menginspirasi teman-teman semua ya, sebagai the first F&B edutech in Indonesia. Belajar kuliner ya di Foodies ya. Saya Stefani Kurniadi sebagai Chief Operating Officer ya, siap ngawal Foodies on Sharing hari ini ya. Buat teman-teman yang mau bertanya nanti pada saat kita udah ngobrol-ngobrol nih, bisa langsung aja nanti di Q&A ya. Jadi biar pertanyaannya juga nggak ketutup sama komentar-komentar yang lain ya. Jadi nanti nanyanya di kolom Q&A. Hari ini spesial banget, kita akan kedatangan seorang CEO ya dari satu brand kuliner nih, namanya itu adalah Salties ya. Wah, lucu banget namanya, unik. Nanti kita tanya langsung ya, dapat ide nama unik seperti itu tuh dari mana dan gimana ya ceritanya. Sangat-sangat bisa mendobrak ya dari yang namanya persaingan bisnis kuliner saat ini yang udah gila-gilaan banget. Oke, teman-teman ada dari mana aja nih? Dari Surabaya hadir Mas Nanang Dwi Hartanto. Oke, banyak yang bergabung para CEO. Bener banget nih ya Nun Faiz ya. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis ya ngobrol-ngobrol kita malam ini di Foodies on Sharing ya. Ada Medan juga, bakso Kojekle ya. Oke teman-teman, kita coba cek ya apakah narasumber kita hari ini ya sudah hadir ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan brand yang sangat menginspirasi sekali ya. Semoga sudah bisa join nih sebentar lagi. Oke, halo, selamat malam, Franz. Malam, malam Bu Iya, Stefani. iya. Salam kenal. Iya. Gimana, lagi sibuk kah atau lagi santai-santai nih malam-malam? Oh, lagi santai sih. Iya, 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 iya. Iya, Terima kasih udah join ya di Foodies on iya. Sharing malam hari ini ya Makasih untuk Bu udah ngobrol-ngobrol. diundang ke Foodies. Ya, sama teman-teman foodpreneur semua. Oke, tadi saya udah sekilas ngebocorin brandnya Franz nih ya, karena namanya unik banget ya. Nanti pengen tanya-tanya juga. Tapi Boleh. boleh dari Franz mungkin perkenalkan diri nih ke teman-teman foodpreneurs, sapa-sapa juga dari berbagai kota juga di seluruh Indonesia, dan mungkin boleh diceritain juga sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Franz. Halo teman-teman Foodies semuanya, thank you banget udah bisa ikutan live juga di sini, bisa nonton saya juga sama Bu Stefani ya. Mungkin khususnya saya sendiri dengan nama lengkap saya dengan Franz. Saya sendiri memang udah menjalani bisnis kuliner ini kurang lebih udah sekitar 3 tahun lebih ya. Memang brand ini dari awal yang tadinya nggak tahu apa-apa sampai sekarang banyak belajar juga, makanya tentunya belajar di Foodies juga pastinya banyak banget tuh yang bisa dipelajarin ya. Jadi dari Salty sendiri memang kita makanan rice box kekinian ya, memang dari dulu kita tujuannya mau semua kalangan tuh bisa makan makanan kita, tapi secara spesifiknya kita belum tahu apa-apa sampai sekarang banyak belajar akhirnya tahu oh kita harus ada segmen dan lain-lainnya gitu. Itu aja sih dari saya. Ya, ya, ya. Oke, kalau dulu nih, waktu sebelum 3 tahun yang lalu, itu gimana ceritanya bisa kecemplung ya? Atau memang memilih mencemplungkan diri ya di bisnis kuliner? Dulu ceritanya gimana, Frans? Emang udah
suka masak gitu misalnya, atau sebelumnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis kuliner? Iya, untuk dari awal sendiri aku mulai bisnis F&B itu memang pertama masih jaga sendiri, semuanya apa-apa sendiri. Jadi ya masih kewalahan banget lah. Kita juga belum tahu apa-apa. Jadi sistemnya kalau bisa dibilang cowboy ya, hajar aja dulu, tabrak dulu. Yang penting bisa jualan, laku apa enggak, ntar urusan belakangan. Gitu. Ya, ya. Dulu bareng sama partner atau dari dulu emang bisnisnya sendiri sampai sekarang? Dulu sama partner sih, sampai sekarang juga ada partner juga. Terus memang banyak juga sih yang lagi dikerjain juga nih sampai saat ini. Ya, ya. Oke. Kan yang paling menarik banget ya kalau denger brandnya ya, Saltis ini sebenarnya dari namanya gitu ya. Karena catchy banget. Nah, dulu sebenarnya keideannya tuh kayak gimana sih bisa kan bisnisnya sebenarnya kan rice bowl ya. Rice bowl Iya. kekinian ya. Kemudian dulu awalnya langsung kepikiran nama ini, terus sebenarnya mungkin namanya tuh sebenarnya ada artinya nggak sih? Mungkin bisa diceritain juga inspirasinya dulu ke teman-teman foodpreneurs. Iya, untuk di awalnya sendiri memang kita jualnya itu especially di rasa dari makanan kita, terutama di bumbunya itu bumbu telur asin ya. Jadi bumbu telur asin ini kan ya kalau ya cuma plesetin ke bahasa Inggris aja sih. Jadi kita kan ada salt kan sama taste itu dari taste atau rasa gitu. Jadi rasa asin memang dari bumbu kita. Nah untuk bumbu sendiri sih kita satu tek yang kita buat itu memang kita bikin sendiri nih. Jadi kalau bisa dicari di mana-mana rasanya pasti ya beda. Itu sih Bu. Iya, iya, iya. Kalau sekarang udah berapa cabang atau model bisnisnya sebenarnya ada cabangnya atau semuanya full online kalau Salty sendiri? Untuk Salty sih memang awal-awal pastinya sebelum sampai kayak sekarang kan udah kebanyakan kan online ya, jadi cloud kitchen. Sebelumnya memang kita cari yang ada tempatnya, cuma memang kan pasti banyak juga seperti hal-hal yang harus dipersiapkan. Dan sekarang untuk sampai sekarang ini banyak kan juga market kita tuh di online, karena segmentasinya udah sangat jelas banget nih. Kalau sekarang kita segmentasi ya udah orang kantor, pasti orang kantor di jam makan siang itu so far sih sampai sekarang itu benar-benar kejaga sih segmentasinya. Jadi orang kantor yang memang kebutuhannya itu makannya cepet, jadi nggak punya banyak waktu, jadi ya mau nggak mau dia harus pesan online gitu ya. Kita sebanyak sekarang ini sih banyak juga cabang yang online gitu, cloud kitchen. Iya, iya. Malah Kak, dengar-dengar itu kalau pas lagi pandemik sebenarnya kalau yang model bisnisnya banyak mengandalkan online tuh malah naik ya. Itu benar nggak Iya, sih? Kan? Heeh. lumayan spesifik sih Bu naiknya. Cuma memang pasti butuh waktu ya. Begitu kita running online, once mungkin satu sampai 2 bulan pasti kan kita butuh promotional budget seperti kayak marketing dan lain halnya juga gitu. Banyak Ya, tantangan sih yang kalau begitu kita masuk online, yang sebelumnya kan orang pada bilang oh online bagus, begitu masuk oh ternyata ada hal juga yang harus kita persiapkan, nggak cuma serta merta oh ada online bagus kita masuk, habis kita masuk kita nggak ngelakuin apa-apa, itu jadi problem sih. Jadi kita harus mungkin lebih apa ya, lebih ekspansif di marketingnya. Misalkan ada di online kita punya sumber daya manusia di daerah online yang kita buat itu, misalkan banyak mobil parkir atau ada daerah sekitar, kita bisa reach out dari situ juga sih. Itu sih Bu kuncinya. ya, ya, ya. Nah, tentang promosi nanti aku pengen nanya-nanya lagi ya. Tapi Boleh, boleh. eh, apa namanya salah satu pertanyaan nih sebenarnya yang teman-teman ya foodpreneurs tuh kayaknya banyak fansnya ya kayaknya Saltis. Buat teman-teman foodpreneurs Amin ya Bu. yang Kabita ya bisa sekalian sambil GoFood, GrabFood ya. Sama kalau yang mau nanya ya nanti langsung aja tulis pertanyaannya di kolom Q&A, nanti di akhir akan kita bacain ya. Nah saya sebenarnya penasaran banget gitu ya terkait idenya sebenarnya. Kan kalau produk ngomongin tentang
Ini kan bisa dikategorikan main course ya, artinya orang Indonesia itu pasti makannya nasi gitu. Tapi dulu kepikiran nggak sih kenapa memilihnya itu di persaingan atau kompetisi yang ini gitu ya, di rice bowl gitu ya ataupun rice box ini gitu. Dulu ada pertimbangan apa aja pada akhirnya memilih kompetisinya di sini? Oke, di awal sih ya yang tadi seperti saya bilang ya Bu ya, saya hajar main tubruk aja. Jadi ya udah saya punya resource apa, oke bisa masak apa, bisa bikin apa, bumbu apa, ya udah coba jualan dulu deh gitu. Jadi kita running itu untuk makanan kita sendiri, ya kita belum tahu apa-apa, jadi kayak bener-bener blank page banget gitu, kita nggak research nggak apa, hajar aja sistem combo ya. Tapi so far sampai sekarang ya saya juga baik belajar dan saya lumayan interest karena banyak juga tantangannya yang harus kita persiapkan juga nih. Pastinya banyak juga masalah-masalah yang akan hadir, tantangan-tantangan yang akan hadir ke depannya. Mungkin di sekarang dan sampai ke depan pasti ya banyak, tapi tetap kita harus berteman juga ya sama masalah-masalah tersebut dan kita tetap harus pelajarin juga gitu Iya, dari iya, iya. saya. Iya. Banyak yang kabita sambal matah tuh. Sambil lah, sambil order ya teman-teman foodpreneurs Ambil ya. order. Jadi sambil order. Iya. Habis selesai live IG-nya, datang orderannya langsung makan ya. Ya, jadi iya ya. Karena kan sekarang outletnya udah banyak gitu ya. Tadi banyak ternyata dari awal, mungkin ini tips juga ya buat teman-teman foodpreneurs yang punya ide. Sebenarnya pendekatan yang bagus juga adalah nggak terlalu banyak planning ya, pokoknya hajar dulu gitu ya. Karena sebenarnya proses validasi itu juga ditemukan pada saat kita trial jualan ya. Nah, tapi pertanyaannya sebenarnya tantangannya tuh dari waktu dulu outletnya sedikit sampai sekarang jadi banyak, mostly paling banyak itu sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan gitu kalau misalnya kita mau bisnis kuliner kita itu ekspansi seperti yang udah teman-teman lakuin. Oke. Kalau dari saya sendiri sih paling ini dari dasarnya dulu ya Bu ya. Kita pastinya buka bisnis sendiri terutama di F&B. Dan kemarin itu juga banyak juga kan ya, mungkin kalau teman-teman F&B ngerasain juga kayak penjualan kok kayak roller coaster banget nih, kayak lagi tiba-tiba PPKM, tiba-tiba enggak, pas lagi PPKM oke, online naik, pas lagi nggak PPKM pada keluar rumah semua cari kafe apa nongkrong, lebih kebanyakan seperti itu ya. Nah dari kita sendiri sih yang paling penting dasarnya itu yaitu kita believe sama produk kita dulu, sama brand. Jadi kalau kita nggak punya itu, ya begitu kita kehajar angin yang sangat besar, kita, aduh kayaknya udah males nih mau ngapa-ngapain, aduh kok kayaknya udah nggak sejalan nih, aduh kayak gue lihat temen gue rumputnya lebih hijau nih. Kita mau, itu salah satu apa ya, distraction untuk kita sebagai pebisnis ya, itu ya salah satu memang kita harus hadapi juga. Ya mungkin dimana kita harus paham juga sih, kita ada titik dimana titik-titik terendahnya. Misal kita di F&B, misalkan kita udah ketahuan nih, udah punya track data, misalkan di bulan apa sih paling sepi, dan kita setiap tahunnya pasti harusnya bisa meningkat gitu. Tapi kan pasti itu kan masih dari planning. Kalau begitu pas berjalannya pasti tiba-tiba ada aja nih something, kayak kita corona ini kan kita nggak bisa tahu nih, nggak bisa kata kontrol juga. Yang kita bisa pegang cuma di base-nya tadi itu, kita believe dulu gak sama brand kita. Kalau kita believe dengan brand kita, ya udah kita go on aja, percaya aja. Yang penting kita eksekusi terus, apapun itu kita jalanin terus. Campaign yang kita mau berikan ke customer seperti apa, itu yang harus kita gerakin sih Bu. Iya, iya. Ini sekaligus jawab pertanyaan dari Uswatus Zahro juga ya. Jadi kalau Uswatus ini nanya, kalau di bisnis makanan itu seperti apa sih? Yang mungkin tadi dari Frans sudah sempat mention juga ya, bahwa kondisi itu tidak selalu stabil ya. Iya. Apalagi gara-gara pandemik, emang bisnis kuliner sering di PHP-in sih ya sejak Iya. PPKM berubah-ubah terus ini.
Dan tadi salah satu pelajaran yang memang menarik ya, lesson learn yang kita bisa ambil, sebenarnya ada challenge apa ya, di situ kita coba cari solusinya ya. Nah, sebenarnya dulu karena kalau dari cerita Franz dulu berarti sebenarnya pernah juga mengalami atau menjalankan model bisnis yang nggak sepenuhnya atau mayoritas online ya. Jadi ada sempat dine in juga ya dulu ya. Iya, betul. Dine in, so far kita running di online ya. Kebetulan online ini kan sekarang lebih apa ya, lebih kompetitif ya. Sekarang banyak kan udah platformnya udah makin bertambah. Ya semoga dengan itu juga bisa meningkatkan penjualan dari teman-teman F&B nih gitu. Ya, ya. Kalau menurut Franz dan yang mungkin udah dijalanin ya sama teman-teman, kalau di online itu online delivery ya, tadi setuju banget sama yang Franz bilang kalau kita cuma punya eh, page aja atau cuma hadir di online delivery aja belum tentu ada yang beli dan datang juga gitu kan. Nah sebenarnya yang harus dilengkapi tuh seperti apa sih? Apakah saat ini Saltis juga punya aktivitas untuk ngebangun brand misalnya? Nah itu mungkin contoh-contohnya seperti apa yang mungkin bisa jadi ide juga buat teman-teman foodpreneurs. Iya, tentunya kita harus untuk dari segi online ya, untuk cloud kitchen sendiri, ya mungkin terdengarnya dilihatnya mungkin simple. Oke, you buka online kitchen, udah pasti rame deh nih diserbu. Padahal kenyataannya, waduh kok begini gitu. Ternyata ada hal-hal lagi nih yang harus dipersiapkan. Contohnya itu paling utama kan yang bisa kita kontrol kalau online itu tampilan page dari platform makanan kita dan juga quality of product. Sama kita mungkin bisa mention juga di Instagram kita atau sosial media kita bahwa kita ada opening makanan kita tersebut. Itu kita nggak bisa dapat exposure yang seperti ada di tempat atau ada brandnya di pinggir jalan besar-besar. Nah itu kita mesti lebih ekspansif dalam artiannya kita melihat sekitar juga, kita cari tahu daerah sekitar, mungkin kita bisa arahkan dari sumber daya yang kita ada untuk sebar brosur ke daerah-daerah yang memang kita buka online kitchen tersebut. Itu, Bu. Jadi masih ada kombinasi juga sebenarnya ya, nggak hanya semua aktivitas marketing atau promosinya tuh hanya di online aja ya. Jadi Tuh. harus kombinasi juga ya. Ya, 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 ya. Nah, kalau misalnya dilihat nih ya, produk-produknya tadi kan banyak banget juga fans-fansnya gitu ya. Nah, eh, sebenarnya kunci dari kita develop atau bikin atau launching produk sehingga produk itu bisa banyak yang suka gitu, itu sebenarnya ada rahasianya nggak sih Frans? Kalau dari pengalaman Frans dan teman-teman sendiri pas ngembangin di Saltis ya, kan dari udah cukup lama dan mungkin kan si launching produk juga nggak langsung semua menunya banyak ya. Kalau dulu lebih sedikit ya dibanding yang sekarang. Nah itu ada kunci-kuncinya nggak yang kemarin-kemarin wah selama proses nih ditemukan ternyata polanya tuh seperti ini nih biar produk itu banyak yang suka gitu. Iya, pertama sih kita cuma dari awal nih yang kita mulai Saltis itu cuma ada 2 menu, Bu. Jadi cuma ada salted egg sama sambal mata aja. Jadi cuma 2 doang gitu. Yang padahal sebenarnya kita bisa ngambil marketnya itu dengan rasa-rasa yang lain. Mungkin nggak semua orang mau suka salted egg, nggak semua orang suka sambal mata karena pedes. Jadi kita pelan-pelan mulai develop untuk produk-produknya. Jadi kita tambahin nih Bu, misalkan dari produknya sendiri, kira-kira market orang-orang kita ini kebanyakan tuh kemana sih gitu. Dan ada satu hal juga sih Bu yang unik yang saya mau ceritain juga. Dulu kita ada menu kita ada mentai nih sekarang. Padahal itu dulu namanya itu animal chicken. Jadi pas kita launching itu ya itu sebenarnya memang saya belum ada pengalaman yang spesifik untuk buat dapetin polanya dulu nih. Jadi saya buka menunya animal chicken yang orang tuh nggak tahu dan butuh edukasi lebih itu tuh apa sih gitu loh. Dan akhirnya saya lihat salesnya jelek banget gitu kalau dilihat dari dibandingin yang lain gitu. Begitu once kita ganti, oh ini rasanya
kita tambahin beda dikit, diganti ke mentai, oh ternyata mentai ini lumayan spesifik banget, langsung dia menjadi top of sales juga, jadi di range nomor 2 atau nomor 3 top sales dari item kita gitu Bu. Nah jadi untuk launching sendiri, kayak kemarin kita ada juga menu kolaborasi juga sama Little Maria. Nah itu kita bikin launching tersebut juga pasti tentunya kita lempar ke food blogger juga, lempar juga ke ada yang bikinin videonya juga. Nah itu perlu juga sih untuk preparationnya di awal. Nah untuk so far kita cari tahu ternyata polanya begitu kita launching dengan adanya tools-tools tersebut itu lumayan berjalan sih. Kelihatan banget spesifikasinya untuk bisa salesnya meningkat di produk yang baru kita launching. Jadi ada kombinasi ya antara si produknya itu sendiri dan aktivitas ngedorongnya ya, sehingga Iya, betul Bu. exposure-nya itu bisa luas gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanya ini sebenarnya sama foodpreneurs ya. Kalau di bisnis kuliner itu, normalnya itu budget marketing berapa persen sih? Itu banyak banget yang suka nanya. Mungkin kalau dari Saltis ada insight atau pengalaman ya, apakah dulu di awal bisa nggak sih sebenarnya punya budget marketing? Karena biasanya kan kalau bisnis-bisnis di awal juga budgetnya terbatas nih. Nah, tapi kalau misalnya setelah jalan, itu juga seperti apa cara ngalokasiinnya? Mungkin ada pengalaman dari Franz. Oke. Sebelumnya untuk budget marketing sama nih, saya juga pasti bicara dari dulu kita main asal tubruk aja, asal bikin promo aja, nggak tahu apa-apa, nggak ada budgeting yang jelas gitu. Nah so far setelah saya banyak belajar juga, banyak cari tahu juga, oh ternyata kita harus bagi juga nih, ternyata harus ada budget marketing memang ya di angka 5-10%. Bahkan kalau memang mau exposure lebih atau memang kita buka cabang baru, mungkin kita bisa naikin lagi. Itu sih Bu, yang menjadi kunci juga. Memang budget marketing ini banyak juga yang nggak tahu. Kayak saya mungkin dulu awal-awal ya udah main tembak aja. Ya udah kita bikin A, bikin B, bikin C. Kita nggak tahu resultnya, kita nggak tahu sumbernya gimana. Pas dilihat, oh ternyata nggak terjadi apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak blind spot juga untuk saya juga gitu. Nah so far udah tahu nih teman-teman, jadi ya kita bisa jalanin lebih lebih apa ya, lebih terperinci lagi, lebih jelas lagi, lebih detail dan bisa lebih efisien. Itu sih Bu. Ya, ya, ya. Jadi budget marketing itu sebenarnya bukannya sekali-sekali berarti ya, tapi harus secara konsisten itu memang ada tergantung dari persentasenya ya. Oke, saya sebenarnya masih penasaran dan sangat tertarik banget sebenarnya dari sisi produk ya, produk strategi yang memang diambil nih sama teman-teman di Saltis. Karena kan kalau dulu ya waktu masuk nih ke kategori ini, itu sebenarnya ada yang udah jadi market leader atau belum gitu ya. Kalau misalnya udah ada, sebenarnya strategi kita gimana sih kalau ternyata di industri itu tuh udah ada market leader nih. Nah, tapi kita pengen juga icip-icip gitu ya, icip-icip banyak lah ya, karena marketnya gede kan. Icip-icip tapi banyak. Itu strategi yang dilakukan tuh seperti apa? Karena Saltis ini merupakan salah satu yang pada akhirnya bisa bikin orang-orang gitu ya, yang mungkin sebelumnya dia udah mengkonsumsi produk yang lain atau brand yang lain, tapi akhirnya mau kasih kesempatan untuk mencoba produk Saltis yang baru dan akhirnya malah stay dan menjadi loyal tuh. Nah itu gimana tuh? Karena banyak banget teman-teman foodpreneurs juga yang mengambil strategi yang serupa kan ya. Jadi marketnya udah ada, marketnya udah terbentuk dan besar. Tapi kalau kita bukan pionir nih, nah gimana tapi mengambil perhatian customer-customer target market itu? Iya, jadi untuk kita dapatnya itu misalnya kalau kita bukan pionir ya Bu ya, misalnya jadi nomor 2 nggak apa-apa lah gitu, yang penting marketnya kita dapat nih. Jadi enaknya itu kita nggak perlu edukasi market lagi secara spesifik gitu, satu persatu customer kita kasih survei satu persatu.
Nah, yang paling penting sih saya bikin diferensiasi itu ya contoh lah misalnya kita udah ada pionirnya nih untuk makanan sejenis. Kita sebarkan ini untuk dari spesifikasi salted egg ya kita bikin ada 3 rasa. Jadi memang salted egg dari kita sendiri itu ada 3 macam ya. Kalau dari Saltis itu ada yang salted egg biasa, spicy salted egg, dan creamy. Nah, jadi mungkin yang kalau di kalangan udah pernah coba salted egg ini taunya yang creamy aja nih. Ternyata padahal ada tuh salted egg juga yang kering gitu modelnya. Jadi sebenarnya awal dasar itu salted egg kita tuh kering gitu. Jadi kayak kalau makan di seafood itu ada udang goreng salted egg. Jadi dia bentuknya itu salted egg itu nempel di daging aja, tapi nggak ada basa-basanya itu. Nah, itu yang memang kita harus edukasi juga. Mungkin juga ada juga masukan ke kita, kok yang ini nggak ada soundtracknya, padahal udah nempel gitu loh, udah ada di ayamnya kita juga gitu. Itu sih kita perlu edukasi di sana. Memang udah sering banget berjalan untuk edukasi marketnya itu soundtrack itu ada 3 macam. Mungkin saya nanti bisa tambahin lagi turunannya lagi biar teman-teman bisa explore lagi nih. Oh, rasanya ternyata bisa dibikin banyak macam ya, salted nggak cuma 1 macam, bisa 2-3 macam atau mungkin nanti bisa banyak gitu. Jadi salah satu yang digunakan untuk narik perhatian juga sebenarnya si produknya itu lebih dieksplor lagi gitu ya. Wah, Iya. ini menarik sih karena ini bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman foodpreneurs bahwa walaupun ya ada satu tren ya, bahkan si tren itu bisa kita exploring lagi ya detail-detailnya ya. Luar biasa banget. Nah, waktu itu challenging nggak tapi apakah pas launching nih cenderung cukup mudah gitu ya karena orang udah tahu dan lagi tren gitu ya akhirnya orang cukup apa ya cukup cepat gitu ya untuk mengambil keputusan nyobain ini karena ada sesuatu yang menarik nih atau waktu itu juga membutuhkan waktu yang lumayan untuk edukasinya. Oke, jadi untuk produk sendiri makanan sejenis ya. Memang awalnya kita tuh punya soundtrack yang kering aja. Jadi saya explore lagi, oh ternyata bisa dibikin spicy, oh ternyata bisa dibikin yang basah, yang seperti misalkan seperti yang udah ada nih yang orang tahu nih seperti ini gitu. Nah, mungkin kan memang kalau yang kering itu kebanyakan marketnya orang yang usianya tuh yang agak-agak orang tua lah ya yang suka gitu. Kalau yang creamy lebih suka banyak kan anak muda ya, makanya kita ngincar juga dua-duanya. Atau kan kita orang kantor juga ada yang masih muda juga, ada juga yang memang mereka udah profesional dan umurnya di 30 tahun ke atas itu lebih demen yang saltek biasa, Bu. Gitu. Jadi Ya, untuk ya. pengembangan produk sendiri, kita penambahan produk seperti itu, jadi kita nambahinnya tuh yang creamy dan yang spicy. Jadi itu kalau menurut saya sih nggak terlalu sulit ya, karena udah familiar juga di market. Ya, ya. Berarti si masing-masing spesifik detailing dan twist-twist dari si setiap produk itu bahkan punya segmennya sendiri-sendiri ya. Nah, itu Betul. juga hal yang menarik tuh buat teman-teman ya untuk ide supaya kita bisa ekspor juga produk-produk inovasi. Kalau sekarang nih kan mungkin dari Franz dan tim juga udah mulai lebih kebentuk ya sistem sama organisasinya. Nah, itu apakah ada agenda rutin untuk launching produk gitu? Misalnya setahun berapa kali sih gitu? Dan apakah soalnya ini banyak banget yang bilang juga kalau setiap kali launching produk itu biasanya bisa naikin sales atau naikin penjualan. Nah itu kalau dari pengalaman ada yang bisa di-share nggak terkait strategi rutin ya mungkin bisa dilakukan setiap berapa periode gitu. Oke, untuk launching produk sendiri kita dari sisi kita sendiri sekarang tuh kebanyakan kita mau cari launching produk dengan value yang ada di brand lain. Misalkan kita kolaborasi nih, di brand lain ada bumbu apa? Oke, kita mainnya masih dari bumbu aja dulu deh. Jadi kita bentuknya kolaborasi dengan brand lain, baru nanti kita explore lagi nih, oh bisa jadi apa sih, bisa jadi apa. Kita baru testing secara internal, baru kita kasih penilaian dan research-nya tersebut. Nah, dari
segi tampilan dan segi rasa. Nah, kita bikin beberapa macam baru kita oke, pede nih mau bikin launching produk ini. Tapi kita set dulu di awal untuk marketingnya bagaimana, untuk budget marketnya seperti apa, mau kita bagi dulu, mau kita kirim juga ke food blogger mana aja, ads-nya ke arah mana. Itu sih kita harus persiapin ya, Bu. Jadi secara mendetail nih sekarang. Jadi untuk periode berikutnya kita udah tahu, oke, kita harus launching produk dengan kita gandeng brand lain itu exposure akan lebih besar gitu dibanding kita buat baru lagi nih terus explore lagi tapi ternyata memang nggak ada bentuk kolaborasi, yaitu mungkin agak udah kuno ya, mungkin tiba-tiba ada produk baru. Emang kalau dari produk kita sendiri udah ada cukup banyak, jadi ada 10 macam dan kita akan mau nambah lagi tuh dengan cara seperti itu. Ya. Bentuknya kolaborasi ya. Kalau apa namanya, misalnya nih, kan kalau model bisnisnya ya dari sisi produksi gitu ya. Kalau boleh Frans kasih tips ya buat teman-teman misalnya yang mereka produknya itu belum ada nih idenya. Kalau dilihat kan tipe dari produknya Frans itu kalau saya kebayangnya kayaknya proses produksinya tuh sistematis banget ya. Si ayamnya tuh ada berapa jenis sih Frans? Jadi Ayamnya sendiri. satu macam aja karena Cuma satu macam. satu macam Tapi aja. sih saus-sausnya yang beragam banget ya. Saus-sausnya yang beragam, ya kemungkinan juga ada pikiran juga sih untuk nambah macam dagingnya gitu. Mungkin yang sekarang kan mungkin pakai file paha ayam, nanti bisa kita tambahin juga pakai slice dada juga, itu mungkin juga attract market juga. Ya. Berarti model dari produksinya juga dibuat bisa sederhana dan cepat kali ya pada saat ngeproduksi ya. Karena kalau misalnya pernah dengar juga di cloud kitchen gitu ya, salah satu kuncinya sebenarnya kan simplicity prosesnya ya pada saat kita nyiapin produknya. Kalau mau nanya nih, karena kan sebenarnya teman-teman punya strategi ekspansi yang luar biasa ya, cepet gitu ya. Nah itu waktu itu mikirnya strategi ekspansinya apa aja sih? Dan mungkin bisa di-share juga ya ke teman-teman foodpreneur. Sebenarnya kalau saya pengen punya titiknya banyak nih, sebenarnya cara ngembanginnya gimana sih gitu? Apakah ada pilihan-pilihan dan plus minusnya apa aja gitu? Oke, dari strategi sendiri, dari saya sendiri kebetulan memang membuka jalur kemitraan juga nih buat mungkin teman-teman dan yang sebelumnya kita juga udah berjalan. Ya pertama dulu awalnya ada satu kemitraan, habis itu belum ada jalan lagi mitra lain. Nah itu di situ kita juga sempat kebingungan juga. Oh kok kita ada pertama jalan satu dan ternyata kok belum ada lagi nih kemitraan. Nah kita di situ berpikir polanya bagaimana, patternnya bagaimana. Oh ternyata di satu titik kita dapat juga nih caranya. Jadi kita ngegandeng kemitraan kita dengan sistem yang udah ada. Dan tadi yang saya juga bahas yang tadi model ayam kita juga ya Bu ya. Jadi memang kita udah simplicity semua untuk dari ayamnya itu udah bentukan pack, jadi hitungnya gampang untuk mitra kita juga gitu. Jadi memang cukup mudah sih kalau untuk kita buat sistem kemitraan ini. Jadi orang tinggal beli, nggak perlu produksi ayam lagi, nggak usah beli lagi dari ayam mentah, mesti tepungin lagi, kotor banget gitu. Jadi yang kita running sekarang pun juga ada mitra kita justru bukanya di rumah aja Bu gitu. Jadi buka di rumah, tetap bisa dapat market, tetap bisa jualan, nggak perlu sewa mahal-mahal, itu kunci juga sih. Dan ini juga ada beberapa memang berjalan itu bagus banget gitu. Nah di situ banyak juga sih yang kita rapihin, terutama di SOP. Sekarang SOP kita kalau ditempel itu ada banyak juga. Jadi sampai bingung sendiri karyawannya nih, aduh SOP baik amat ya. Tapi ya paling penting sih kunci di situ untuk menjaga itu. Ya. Cabang sendiri ada juga ya? Cabang sendiri ada. Berarti kombinasi ya antara cabang sendiri dan kemitraan juga ya? Iya. Berarti
buat teman-teman foodpreneurs ya, kalau misalnya model bisnis kita bahkan cloud kitchen pun sebenarnya menarik juga dan sangat potensial ya, visible juga untuk dijual secara kemitraan juga ya. Bahkan sebenarnya mungkin mitra-mitranya juga modalnya bisa jauh lebih rendah juga ya, karena mereka sebenarnya nggak usah renovasi ya. Betul, cukup exposure di market aja sih. Yang penting dari kita sebagai prinsipal itu bisa kasih support juga nih, bisa kasih edukasi juga. Yang paling penting sih saya selalu ke mitra-mitra kita, saya infokan untuk ya pasti market ada naik turun. Kita namanya semua bisnis, tapi ya memang harus punya belief dulu pertama sama produk kita, sama brand kita. Jadi ya dengan itu pun kita jalannya juga lebih enak gitu, lebih lancar. Itu sih Bu yang Ya, bisa ya, saya ya. informasikan untuk mitra-mitra kita. Oke, berarti sekarang masih buka kemitraan ya? Betul. Buat teman-teman foodpreneurs tuh yang nggak ada ide mau jualannya apa, mending yang brandnya udah terbangun nih. Boleh banget. Sekalian Iya, iya, jualan iya. Bu ya. Sekalian ya. Sekalian. Oke, soalnya banyak banget ya di acara-acara foodies, terutama yang mereka baru mau memulai ya. Kemudian juga banyak juga kan yang misalnya mereka model bisnis sebelumnya itu udah nggak bisa dijalanin karena pandemi. Nah, itu banyak juga teman-teman yang juga mencari ya ide-ide bisnis atau bahkan kesempatan untuk berkolaborasi ya. Nanti sekalian saya pengen bacain pertanyaan ya. Ada yang udah masuk lumayan banyak ya. Tapi ini berhubungan nih sama pembahasan kita barusan ya. Nah, eh, pertanyaannya tadi ada di kolom komentar. Nah, pertanyaannya itu berhubungan dengan tim sebenarnya. Kalau bikin bisnis dari nol, biasanya kan kita paling sama partner bisnis aja gitu ya, karyawan mungkin baru satu atau dua gitu. Nah, kalau misalnya bisnisnya makin lama makin besar gitu, itu sebenarnya tahapan untuk kita bisa nambah orang itu sebenarnya ada indikatornya atau enggak sih? Atau kapan nih kayaknya kita siap buat nambah karyawan gitu? Mungkin ada pengalaman dari waktu dulu sampai sekarang timnya udah mulai kebentuk. Oke, untuk tim sendiri tentunya saya rencanain juga ya, mungkin misalkan kita udah ada berapa cabang, udah ada berapa outlet plus kemitraan itu udah ada berapa, semakin bertambahnya mitra ataupun outlet outlet kita sendiri pasti tentunya kita perlu tambahan orang. Tapi biasanya yang saya lakukan biasanya saya bikin dulu memang struktur organisasi memang udah bentuk agak lama ya gitu, baru kita oprek lagi, kita ganti lagi yang dimana yang sebelumnya masih saya semua sama partner, yang sekarang baru diisi-isiin deh, kita cari yang mana dulu. Tentunya saya sekarang dari pengalaman juga banyak juga, misalnya saya ambilnya hiringnya orang operasional dulu, ternyata kita marketingnya masih kurang nih, jadi saya mesti switch dulu, jadi jangan di operasional dulu, mesti ke marketing dulu. Jadi ya memang kan jadi ujung tombaknya kita kan memang di marketing ya Bu ya. Jadi ujung tombaknya di marketing, kita hire-nya akhirnya jadi hire-nya marketing dulu deh. Baru setelah marketing baru kita ambil orang operasional, yaitu dimana yang bisa manage untuk HR ataupun sebagai admin. Baru pelan-pelan ke sana dulu sih Bu. Ya, marketing sama operasional ya. Tadi ada pertanyaan tuh dari Paninda ya. Jadi tim yang biasanya direkrut-rekrut untuk awal-awal itu di bagian mana gitu ya. Marketing karena naikin penjualan ya. Naikin penjualan. Kalau nggak ada penjualan nggak itu Bu. ada tambahannya. Iya. Bahan bakaran dari sana. Ya, 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 benar banget. Nah, tapi sebenarnya kalau dari entrepreneur journey ya, apa sih yang Frans sama partnernya rasain gitu ya, yang sebenarnya jadi uh, ilmu atau capability utama pada saat ngembangin bisnis dari nol gitu ya, karena kan dulu mungkin yang dipimpin juga nggak banyak, mungkin sekarang jadi banyak, terus mungkin dulu yang di manage
nggak rumit, sekarang jadi rumit gitu. Nah, kalau dari entrepreneurship sendiri, apa pesan-pesan buat teman-teman foodpreneurs tuh sebenarnya harus belajar tentang apa sih? Leadership kah atau misalnya manajerial yang Frans rasain dulu gimana journey-nya selama beberapa tahun terakhir ini? Jadi banyak macam sih kalau emang kita usaha, apalagi emang modalnya tuh belum belum ada dulu kan, belum ada, kita juga belum sampai cari investor, sampai sekarang pun juga masih personal fund juga. Jadi yang saya sendiri rasain itu pastinya semuanya harus serba bisa, semuanya harus serba cepat. Di saat itu serba bisa serba cepat, tapi pas sekarang ngerasain ngejalanin lama-lama, oh ternyata saya butuh tim nih untuk ngembangin bisnis, ternyata perlu ada juga nih yang manage hal-hal lain. Jadi saya juga bisa, dari kita dan partner pun juga bisa mengembangkan bisnisnya itu lebih cepat lagi, lebih efisien lagi. Dari sana sih, eh, tentunya dari leadership juga, dari manajerial juga, dua-duanya harus dipelajari. Ya, ya, ya. Kalau ini banyak juga ya teman-teman foodpreneurs nanya, dan kebetulan Frans punya partner juga ya. Sebenarnya kalau bisnis kuliner tuh sebaiknya punya partner atau enggak? Nah, itu banyak banget pertanyaannya. Saya mewakili foodpreneurs yang lain nih. Hmm. Jadi sebenarnya ada partner itu bagus juga ya sebenarnya, buat eh, yang penting kita tentuin dulu nih role-nya masing-masing itu sebagai apa. Salah satu misalnya di organisasi tersebut misal ada marketing, ada finance dan lain-lain, ya kita isi aja dulu walaupun belum ada orang. Sebenarnya kita isi dulu nih, maupun sendiri. Kalau sendiri kan kebanyakan, tapi ada urus finance dan lain-lain, ya mungkin itu jadi mungkin mungkin waktunya jadi lebih lama gitu, lebih keluarin spend waktunya itu nggak kebagi gitu. Kita sendiri urus dari semua organisasi A sampai Z gitu. Jadi kalau ada partner bisa bagi-bagi ya. Bisa dibagi. Dengan Iya. oke, oke. Nah, lanjut ya. Ada pertanyaan masih lumayan banyak ya. Kita coba tanyakan. Yang pertama nih dari Sumenda ya, FM Sumenda. Jadi FM Sumenda bertanya, gimana cara bersaing dengan mengedepankan pemikiran yang inovatif? Nah, gimana, Franz? Sebenarnya kalau di internal tuh menjadikan inovasi sesuatu yang keharusan, penting, atau let it flow gitu. Kalau dari Franz gimana? Kalau dari saya sendiri, harusnya memang kita setiap hari tuh harusnya ada inovasi baru ya, terutama di marketingnya. Dan so far sekarang juga kita juga masuk juga ke TikTok ya, banyak juga sih yang harus dipelajari juga, karena memang sekarang dunia dinamis banget nih. Ada Instagram, bisa ada Instagram Reels juga, ada TikTok juga, dan harus cepat banget dipelajarinnya gitu. Jadi kita harus tetap siap sih, karena pastinya setiap hari setiap detik pun dunia berubah gitu. Cara mainnya berbeda, bisa setiap saat gitu. Ya, kalau di sosial media atau tim marketing sekarang itu udah ada berapa orang dan isinya apa aja sih? Mungkin ini bisa jadi insight juga ya buat teman-teman foodpreneurs karena Saltis ini salah satu yang memang aktivitas sosial medianya tuh rapih ya, rapi, konsisten juga gitu ya. Nah itu boleh di-share ke teman-teman foodpreneurs dulu waktu ngebangun tim marketing tuh bagian mana dulu sih gitu. Kemudian mungkin apakah pernah hybrid juga antara outsource sama internal misalnya? Iya, untuk dari awal sih semua kerjain sendiri juga, itu sampai desainnya, semua konsepnya. So far sempat juga tadi yang kayak Ibu bilang, sempat hybrid juga, kita bikin juga sama outsource juga ada. Lalu ya so far sekarang udah ada tim sih, ada 2 orang yang memang khusus untuk tim sosial media itu. Yang satu mungkin role-nya lebih ke kontennya, mau bikin apa, kasih idenya. Satu lagi untuk lebih ke desain.
Ya, ya, ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman buat yang tadi bertanya ya seputar marketing, seputar inovasi, ya itu menjadi salah satu agenda ya kalau misalnya teman-teman pengen brandnya bisa berkembang juga ya seperti Saltis. Ada lagi pertanyaannya nih dari Margareta Cindy ya. Gimana caranya supaya customer mau mencoba produk kita pertama kali? Nah, dulu pengalamannya seperti apa tuh, Franz? Oke, kalau untuk cobain makanan kita ini ngomongnya kita apa ya, online apa on the spot nih? Apa di order Dua-duanya tadi? deh, Oh, dua-duanya. dua-duanya ya. Kalau dari on the spot ya harusnya bisa eh, kasih edukasi ke pembeli juga ya, tentunya. Apalagi kita sebagai yang punyanya nih, kita harus bisa menjelaskan nih produk ini tuh kelebihannya apa, bukan cuma kita tawarin boleh Ci makanannya, itu kan orang nggak bakal apa ya, nggak bakal mau gitu. Yang paling penting sih kita bisa menampilkan diri kita dulu nih, misalkan kalau masih baru lah atau jaga sendiri dulu. Pengalaman saya pasti ya kita tawarin orang dengan makanan itu apa sih gitu loh, rasanya tuh seperti apa, kita jelasin dulu secara detail, nggak usah sampai kita apa-apa langsung jualan gitu, mau beli ya mau beli, nggak seperti itu gitu. Terus kalau dari online sendiri tentunya sekarang rating juga berperan penting juga ya. Jadi banyak kan kalau yang kita lakuin secara online itu kita banyak pesan juga makanan kita sendiri itu, pesan kirim ke teman-teman itu juga bisa. Dari situ kan baru muncullah yang namanya awareness, mungkin dari temennya satu punya temennya lagi berapa orang yang lihat gitu. Nah mungkin kalau dari awal ya mungkin saya rasa strateginya seperti itu ya mungkin, atau brand baru atau brand yang existing juga perlu ngelakuin itu juga gitu. Ya, ya. Jadi dua ya, mungkin jawabannya ya untuk Margareta ya. Pertama, kita harus bisa menampilkan ya keunikan dari produk kita. Karena kalau dilihat-lihat di sosial medianya Saltis itu foto-fotonya kan bikin lapar ya semua. Itu sebenarnya butuh alat-alat yang canggih dan super mahal nggak sih? Atau sebenarnya pakai tools-tools yang sederhana buat bikin si konten-konten yang menggiurkan itu? Sebenarnya sih sederhana aja ya, yang penting juga foto pun juga kita banyak sekarang foto malah pakai handphone aja gitu, bisa jadi konten. Mungkin juga yang dari customer yang udah beli tapi dia ngepost juga, itu juga bisa angkat juga sih menu-menu tersebut gitu. Untuk Ya, desain ya. Karena sendiri foto-foto banyak kan dari tim itu kita. Iya, dari tim kit customer juga seneng sih kalau di post juga kan, di update juga nih, oh foto saya nih gitu. Terus juga kita berikan informasinya juga yang tersampaikan gitu ke customer gitu sih. ya, ya. Sama yang kedua tadi adalah pada saat di apa namanya dari kenalan ya dari circle kita sendiri ya sebenarnya itu juga potensial buat jadi customer kita ya. Sampling ya, baik yang kekenal ataupun yang influencer ya. Tadi sempat Frans juga cerita ya di Iya, awal untuk membagi apa namanya membuat si para influencer itu juga mencoba produk kita. Oke, nah itu ya pertanyaan dari Margareta, semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi nih, Frans dari Muhammad ya, dari Muhammad Sidkinawari. Nah ini pertanyaan ajaib terus sering muncul lagi. Bisa nggak sih marketing nggak ada budgetnya? aduh. Pertanyaan ini sering muncul Aduh, memang. jadi sulap dong. Bisa sih, nggak ada budgetnya, tapi makanan aja kita kasih orang tuh jadinya budget kan. Ya, Bisa ya, aja ya. sih ya, mungkin kalau nggak ada budgetnya ya oke, bilang aja ke, ya udah berarti mungkin bisa jadi teman-temannya influencer nih, ya udah minta tolong di post. Nggak ada budget ya kan, bisa jadi dong gitu. Ya, ya. Minimal dari usaha sendiri ya, itu harus keluar minimal modal energi ya, Energi gerilya. lah ya modalnya ya. Sebenarnya Modalnya kalau energi.
pernah dengar juga sebenarnya kalau kita ngasih produk kita itu adalah promosi paling paling rendah biaya ya, karena Iya. modal itu sebenarnya hanya COGS-nya kita ya. Jadi Hmm. nggak sampai harga jual kita bahkan, karena itu cuma COGS aja. Terus pernah dengar juga katanya kalau kita sampling nih produk kita itu cuma terdiri dari dua pilihan. Dia akan suka banget dan dia merekomendasikan dan beli lagi, sama kalau dia nggak suka ya udah gitu ya. Hmm. Jadi kemungkinannya 50% 50%. Tapi kalau misalnya kita pede sama produknya, nah itu bisa memanfaatkan strategi promosi sampling ya, karena itu rendah biaya ya, seperti yang udah dijalani sama Saltis juga dan berhasil ya, terbukti berhasil. Oke, itu ya pertanyaan dari Muhammad Sidki Nawari. Sekarang ada pertanyaan lagi ya dari Desianto Rendi ya. Ini pertanyaannya motivasional nih, kayaknya minta dimotivasi nih kayaknya Frans. Selain niat dan tidak patah semangat melalui proses ya, apa sih yang sebenarnya membuat market itu bisa balik lagi? Oh, ini sebenarnya pertanyaannya strategi sih. Apa yang membuat market itu repeat buying lah, balik lagi membeli berulang? Pertanyaannya itu dari Desianto Oh, Randy. oke. Gimana biar Yang customer paling beli lagi, balik lagi? yang paling penting itu kalau pertama itu dari kualitas kita. Itu sebelumnya kita sifatnya preventif nih, kualitas makanan. Pertama paling penting. Kalau misalkan udah terjadi misalnya salah ordernya salah ya kita lebih lebih berani lah untuk kasih kasih ke customer ini, oh ya udah nih kita berikan lagi makanannya gitu, kita gantikan. Itu akan lebih baik sih dibanding kita ketakutan nih, oh nanti saya rugi dong, saya rugi dong. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus berani untuk spending juga, kasih ke customer kita yang terbaik gitu. Jadi mereka juga misalkan kalau seandainya kita dari orang kita atau sumber daya kita memang melakukan kesalahan, kita bisa menanggulangi dengan cara tersebut. Yang pastinya preventifnya ya paling pertama ya jangan sampai hal itu terjadi gitu. Dan juga kita bisa kasih juga ya untuk teman-teman nih, jadi bisa kasih survei juga ya mungkin ke para pembeli kita ya. Misalkan kita udah punya database dari customer kita. Contoh kita yang udah dijalanin dari Salty sendiri nih Bu ya. Jadi kita banyak juga nih data email customer dari dulu kan kita simpen juga. Kalau ada promosi kita selalu mintain juga, dan kita bisa send ke mereka feedback, isi survei, misalkan makanan kita itu bagaimana sih. Kan ada juga nih kalau customer udah kecewa dia nggak mau komplain ke kita, akhirnya nggak beli lagi, itu bahaya banget. Jadi kalau dari saya sendiri lebih baik kalau ada yang komplain langsung segera ditindak dan bisa diinformasikan dengan jelas gitu. Seperti itu sih. Ya, ya. Berarti ada dua ya, preventif sama kita secara aktif ya sebenarnya Hmm, nge-reach out ya customer-customer kita yang pernah beli. Tapi tadi menarik ya tentang bahasan database ya, karena kan banyak yang apa namanya, kalau penjualannya nih banyak banget di online delivery. Nah, itu biasanya kan kita susah atau nggak bisa dapetin database-nya ya. Ada nggak sih aktivitas-aktivitas lain sebenarnya yang bisa kita lakuin walaupun ya kita nggak bisa dapetin database dari pembeli online delivery. Nah, ada nggak tips-tips biar teman-teman juga mulai ngumpulin database-nya nih, karena mungkin itu penting ya buat nawarin lagi supaya mereka mau repeat order. oke. Sebenarnya bisa sih Bu, kalau yang dari online ini sih saya juga baru ngejalanin ya. Kemarin mikir-mikir kayak gimana ya bisa online tapi kita bisa dapat data customer, cuma memang nggak spesially full sampai email juga ya. Seenggaknya kita bisa dapat nomor lah buat WhatsApp. Ini kita bikinin QR code untuk jadi ini sedikit ya Bu saya tambahin. Jadi kita kasih QR code juga nih untuk driver scan. Nanti driver itu bisa input misalkan dari nama sama nomor telepon pembelinya. Nah dari situ kita lempar ke WhatsApp, baru kita blast satu-satu.
memang kan kalau emang ada yang kita pasti kasih info juga nih, kalau memang nggak mau lanjut kita masukin listing kita ya nggak masalah, kita keluarin, nanti kita nggak kasih informatif juga gitu. Jadi dari pelanggan pun jadi seneng juga gitu, nggak sampai kok gue di WA-in terus nih gitu. Jadi Ya, itu ya. sebenarnya solusi juga sih untuk para teman-teman nih yang memang bisnisnya online, ya bisa pakai cara itu juga. Ya, ya. Jadi sebenarnya kita walaupun online delivery, tapi sebenarnya masih bisa ya dapetin si Betul. database-nya. Tapi yang paling penting adalah setelah dapet datanya, memang kita menjalin relasi ya yang Iya, cukup rutin dengan mereka. Sejauh ini WhatsApp berarti ya itu cukup apa namanya banyak karena user juga atau customer kita paling banyak juga kayaknya pakai WhatsApp ya di era seperti sekarang ya. iya. Biasa sih kalau kita ada dua, Bu, ada email blast sama WhatsApp. Email kan memang dari dulu udah kebangun juga ya, kalau kita ada promo selalu kita kasih customer itu bisa scan nih, bisa isi data, nanti yang bisa kita bisa kasih informasi gitu. Sama sih, Bu, dua dua hal ini sifatnya memang kita memberikan kebebasan juga lah, customer kan mereka punya hak juga lah untuk ya udah saya nggak mau terima lagi unsubscribe, ya nggak masalah gitu, yang penting kan kita udah informasikan juga secara jelas ya. Ya, ya, ya. Karena customer-nya juga banyak kantoran ya, tadi sempat Mm-mm, diceritain ya. Tentunya mereka juga aktif buka email ya. buka email. Nah, buat teman-teman tuh yang apa namanya customer-nya ya, mungkin banyak juga yang aktivitasnya kantor atau kuliah, pasti mereka juga aktif buka email. Ternyata bisa kita manfaatin juga ya untuk berkomunikasi dan tadi ngedorong supaya Iya, mereka beli lagi. malah dari situ Oke. bisa dapat juga tuh, Bu, customer yang memang bisa pesen satu kantor gitu, ada acara, Oh ya iya, jatuhnya iya, iya, platform to salesnya yang nasi box gitu. Tambah platform iya, lagi betul, betul. semuanya. Ya, big order ya, jadi bisa Big pesennya order. sekali banyak. Oke, oke. Nah, sebelum ada dua pertanyaan terakhir ya buat Franz, saya pengen informasiin ya buat teman-teman foodpreneurs, besok itu ada kelas content and collaboration strategy ya. Jadi Foodies bekerja sama dengan Invia ya. Jadi Invia adalah grup media yang membawahi banyak akun-akun yang kayaknya teman-teman foodpreneurs sudah sering follow juga ya. Jadi kayak dagelan, kemudian tai lalat juga ya, kemudian bapak-bapak ID juga, dan banyak banget akun-akun sosial media juga yang mereka kelola dan totalnya itu jutaan followers. Jadi jangan lupa buat yang pengen belajar lebih banyak tentang konten dan kolaborasi besok bisa daftar ya. Besok kelasnya daftarnya boleh malam ini juga ya. Nanti lihat di profilnya Foodies atau lihat juga di komen yang udah dipin ya sama timnya Foodies juga. Oke, Franz, mau ada dua pertanyaan terakhir ya sebelum nanti kita tutup sesi ini. Nah, yang pertama ya itu sebenarnya kalau ngeliat ya Saltis itu kan walaupun bisnisnya baru gitu ya, produknya juga simple banget gitu ya. Kayaknya produk yang bener-bener setiap hari tuh orang bisa makan gitu ya. Nah itu, tapi brandnya itu kan konsepnya tuh kuat gitu ya, konsepnya kuat, kemudian konsepnya tuh menarik juga gitu ya. Identitas dari brandnya juga rapi gitu. Nah, sebenarnya strategi utama dari brand Saltis itu waktu dirancang dan akhirnya bisa ngedobrak market tuh seperti apa sih? Positioningnya apa dan pengen menang di benaknya customer tuh dari sisi apanya? Mungkin bisa di-share ke teman-teman buat jadi inspirasi juga. Iya, untuk sate sendiri memang kita punya banyak keunikan, terutama di rasanya ya, di bumbunya ada beberapa macam yang bisa mungkin customer kita juga bisa banyak pilihan gitu. Misalkan eh, punya keluarga, misalnya anak yang nggak suka pedas bisa pesenin makanan yang lain, nggak suka telur asin bisa pesen makanan yang lain juga di kita.
Dan sekarang pun juga ada minuman juga dan juga ada salted potato chipsnya juga. Memang dari positioning sendiri, dari segi brand kita sih benchmarknya lihatnya ke, ya mungkin ini cross juga ya, mungkin ke minuman atau apa, yang jadi benchmark dari saya sendiri bisa punya banyak cabang dan bisa cepet. Kayak contohnya saya tag brandnya juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong, Lebih ke sebagai lihatnya inspirasi lebih ya. ke, iya. Ini yang saya lihat tuh lebih ke janji jiwa ya. Bisa banyak, bermanage rapi dan bisa cepet. Itu sih impiannya, bisa bisa punya banyak cabang dalam waktu singkat dengan manajemen yang sangat baik dan kualitasnya juga bisa terjaga. Ya, Itu sih. amin. Jadi Didoakan buat teman-teman Frans dan tim juga ya, supaya lebih banyak iya. lagi orang yang tiap hari happy karena makan makanan yang enak ya dari Salties ya. Tuh. Oke, Ya. pertanyaan terakhir ya buat Frans. Ada rencana pengembangan apa dalam waktu dekat ya di brand Salties? Boleh kasih bocoran juga nih, tadi banyak fansnya soalnya ya. Siapa tahu ada rencana launching produk baru lagi atau apa, atau misalnya pengembangan ke depannya pengen seperti apa yang udah kepikiran juga. Waduh, kayaknya udah ketahuan emang mau launching produk baru ya. Kita ada Sekalian rencana ada pre-launching. kolaborasi. Pre-launching ya. Kita sebenarnya ada mau launching produk dengan salah satu brand juga, ya masih hidden lah ya. Yang pastinya rasanya yang lagi hit nih sekarang, yang sempat ngantri juga. Ya mungkin bisa jadi ini juga ya. Mungkin bisa dari teman-teman, mungkin nanti kalau memang ada yang di daerah Jakarta dan sekitarnya mungkin bisa cobain juga menu baru kita. Pertama itu menu baru, kedua itu kita juga mau ada ekspansi cabang juga sih ke luar kota, itu dalam waktu dekat ya. Ya memang targetnya sih Bu, sebelum akhir tahun ini kita ada buka 30 titik sih overall semuanya by milestone lah itu. Ya, ya. Tuh ya teman-teman foodpreneurs, bisa ditebak ya, itu brand yang akan kolaborasi nanti apa. Clue-nya itu antri-antri ya. Jadi kalau yang bener bisa dapat hadiah makan setahun gratis ya. Nanti ada giveaway-nya juga dari produk yang baru, ada giveaway-nya, ya bisa dapat, ya nggak ada yang tahu ya. Ada giveaway juga, pokoknya pakai handphone. Oke, di follow ya, jangan lupa Follow terus ya IG-nya itu teman-teman. saltis.id ya. Ya. Luar biasa banget walaupun masa pandemik tapi terus ekspansi ya, didoain supaya bisnisnya selalu lancar, Frans dan teman-teman ya. Semoga terus memberi berkah juga, memberi inspirasi juga. Dan terima kasih banyak hari ini ya udah mau ngobrol-ngobrol di Foodies on Sharing. Semoga apa yang tadi Frans ceritain juga ke teman-teman foodpreneurs bisa memberi manfaat juga ya, bisa memberi banyak inspirasi juga. Nah, sebelum closing ya, biasanya nih kita ada sesi foto bareng ya. Jadi kita akan berpose sekitar 2 detik ya, teman-teman foodpreneurs nanti akan screenshot dan bisa di-upload dan tag ke foodies.id dan tag ke saltis.id juga ya. Oke, saya akan hitung ya teman-teman foodpreneurs, buat yang mau posting boleh di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk Frans ya. Buat teman-teman semua, tim juga semoga acara launchingnya juga nanti bisa sukses ya. Ya, makasih Bu. Amin. Sukses juga buat Foodies nih, tempat belajar F&B ya di Foodies juga bisa banyak juga pelajarannya. Saya juga sering lihat videonya ya Bu. Semoga bermanfaat dan bisa sampai ketemu. Oke. Terima kasih teman-teman foodpreneurs udah join sampai Foodies on Sharing malam ini selesai ya. Jangan lupa untuk terus stay tune ya di Instagram Foodies karena kita akan banyak sekali sesi-sesi Foodies on Sharing seperti hari ini. Selamat malam dan sukses selalu dan sehat terus buat teman-teman foodpreneurs.
Selamat malam, thank you Franz. Thank you.